Saudara-saudara yang terkasih, kalau ada suatu bencana terjadi, kadang-kadang orang menghubungkannya dengan akhir zaman atau kiamat. Misalnya terjadi banjir besar atau gempa bumi yang hebat atau tsunami, maka orang menghubungkannya jangan-jangan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Atau juga saat ini kita mengalami masa pandemi ini, banyak orang yang meninggal di dunia dan ada orang yang menghubungkannya. Ini adalah tanda tentang dekatnya kiamat, dan bahkan ada yang meramalkan setelah ini akan terjadi kiamat pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian secara akurat. Saudara yang terkasih, benarkah bahwa kiamat itu bisa ditentukan secara akurat bahkan sampai pada jamnya? Saudara yang terkasih, dulu pernah terjadi, bukan, waktu mau memasuki tahun 2000 mulailah ramai nanti pada tahun 2000 akan terjadi kiamat. Sampai hari ini sudah 2021. Begitu juga tahun 2012 akan terjadi kiamat tanggal 12 bulan 12 jam 12 ya. Sampai hari ini juga tidak terjadi kiamat. Saudara yang terkasih, tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya kiamat, dan kita sebagai orang Katolik juga jangan mudah terjebak dengan hal-hal tersebut. Kita mendengarkan dalam Injil hari ini, bahkan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan, bersabda dalam kitab suci, kita diberi sabda, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah Bapa yang tahu kapan waktunya. Maka kita juga sebagai orang Katolik yang beriman pada Kristus, percaya pada Kristus, juga percaya pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita percaya dengan orang yang mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi bulan ini, tahun ini, tanggal sekian. Lalu kita menjadi panik dan kita siap-siap, mungkin harta benda kita bagikan, kita habiskan, ternyata 1 tahun tidak terjadi apa-apa, hartanya sudah habis. 2 tahun tidak terjadi apa-apa, sudah tidak punya apa-apa lagi. Saudara yang terkasih, karena itu sebagai orang beriman, bukan soal waktunya kapan, karena sekali lagi tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tuhan Yesus hanya memberikan tanda-tanda saja. Apakah setelah tanda-tanda itu semuanya akan terjadi, kita juga tidak tahu. Tuhan Yesus mengatakan mengenai tanda-tanda itu, agar kita sebagai orang yang beriman senantiasa siap bila Tuhan menghendaki akhir zaman itu terjadi pada waktu tertentu. Dan kita juga tidak tahu kapan, namun kita siap. Itu yang jauh lebih penting daripada menghitung-hitung, memperkirakan, memastikan kapan waktunya, sementara hanya Tuhan yang tahu. Dan kita lebih baik daripada semuanya itu tidak pasti kapan saatnya, maka kita lebih baik berjaga-jaga. Karena sikap tersebut justru membuat kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi semuanya. Kalau kita sudah siap, ya, meskipun tidak sepenuhnya kita sempurna siap, bila saatnya tiba, kita jauh lebih tenang daripada sama sekali tidak siap. Misalnya, seorang hamba yang ditinggal pergi tuannya, dititipi rumahnya, selama ini hamba itu membersihkan, menata semuanya dengan baik. Ya, ketika tuannya pergi, hamba itu tetap melakukan tugasnya, membersihkan rumah, menata sampai dengan rapi. Tiba-tiba tuannya pulang dan mendapati semuanya masih bersih dan rapi, maka hambanya itu akan disenangi oleh tuannya. Berbeda kalau mumpung tidak ada tuannya, lalu dipakailah fasilitas yang ada di rumah itu untuk pesta, lalu dirusak, atau dia bermalas-malasan. Nanti saja kalau tuannya mau datang, baru bekerja membersihkan segala sesuatu. Padahal tidak tahu kapan tuannya datang. Ketika tuannya datang, maka orang ini bisa saja mendapatkan hukuman karena tidak siap. Saudara yang terkasih, gambaran itu juga menjadi kita semua mengingatkan bahwa selalu siap sedia. Dan kadang-kadang kita ini merasa bahwa
ya buat apa ya kita siap-siap itu, karena kita juga tidak tahu kapan. Dan bagaimana caranya kita mau bersiap-siap untuk akhir zaman itu, hari kiamat yang kita tidak tahu kapan. Saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita bersiap-siap? Caranya adalah memenuhi keinginan Tuhan kita. Kalau Tuhan menghendaki kita hidup dengan cara yang baik dan benar, maka itulah yang kita lakukan. Dengan demikian kita melakukan kesiapsediaan kita, berjaga-jaga. Bila sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita, maka kita sudah siap. Misalnya kita hidup dengan benar selama di dunia ini, kalau Tuhan tiba-tiba memanggil kita dan kita ditanyai apa yang sudah kamu lakukan selama hidup di dunia, kita bisa mengatakan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan itulah yang membawa keselamatan bagi kita. Namun bila selama hidup kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita menolak Allah dalam kejahatan dan keburukan kita, ketika kita ditanya apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia, kita menceritakan dengan jujur apa hal-hal yang buruk yang kita lakukan, maka itulah yang justru mendatangkan penderitaan bagi kita sendiri. Saudara yang terkasih, karena itu penting bagi kita untuk selalu berjaga-jaga. Mungkin kita akan mengatakan, ya kalau kita hidup baik, rupanya orang-orang yang hidup tidak baik pun bahagia kok. Saya yang hidup baik malah tidak bahagia, malah menderita, malah hidup saya kekurangan secara ekonomi, secara material saya malah menderita. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tadi mengatakan akan ada saatnya, pada saat Putra Manusia datang, maka Dia akan menyuruh malaikat-malaikat keluar untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Pada saat itulah orang-orang yang hidupnya benar akan sungguh-sungguh akhirnya bahagia. Orang-orang yang menolak Allah dengan kejahatan dan keburukannya akan meratapi nasibnya sendiri, akan meratapi kejahatannya sendiri. Karena itu penting bagi kita yang sudah mengatakan beriman kepada Yesus Kristus, penting bagi kita untuk tetap hidup seperti yang Tuhan kita kehendaki. Kalau Tuhan menghendaki kita hidup yang baik, maka itulah yang kita lakukan. Bila sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Sekalipun tidak sepenuhnya kita merasa siap dan baik, kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan dalam kelalaian dalam hidup ini, tetapi paling tidak kita sudah berusaha melakukan yang benar dan berjuang untuk hidup yang baik. Kita mohon rahmat Tuhan agar sabda hari ini bukan menakut-nakuti kita, namun justru memotivasi kita, justru mendorong kita agar kita yakin bahwa hidup baik dan benar seperti yang Tuhan kehendaki itu adalah sesuatu yang tepat, yang membawa keselamatan dan kebersatuan kita dengan Allah. Dan kita pun memohon rahmat Tuhan bila saatnya nanti Tuhan memanggil kita, kita harapannya adalah kita semuanya dalam keadaan siap dan pantas di hadapan Allah.